Vaksin HPV aman untuk anak laki-laki dan perempuan. Wakil Bupati Karangasem dorong semua desa memiliki smart desa. Parade Budaya HUT Kota Negara disiarkan dari Studio 1 Kompas TV Dewata. Inilah Kompas Pagi. Om Swastiastu. Selamat pagi saudara, Kompas Pagi kembali hadir menjumpai pagi Anda. Bagi umat muslim, kami ucapkan selamat Hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga momentum Maulid Nabi ini membawa kedamaian bagi jiwa dan keselamatan bagi umat manusia. Selain 3 berita tadi, tim redaksi juga telah menyiapkan sejumlah informasi pilihan lainnya dari kabupaten kota di Bali. Beberapa berita dari daerah di Indonesia juga akan mewarnai Kompas Pagi di Kompas TV Dewata. Dan tak ketinggalan, berita olahraga juga akan kami hadirkan dalam segmen Kompas Sport. Follow Instagram dan @Facebook kami di Kompas TV Dewata. Juga saksikan serta subscribe tayangan kami di channel YouTube Kompas TV Dewata. Bersama saya Dwi Widya, kita simak informasi selengkapnya dalam program Kompas Pagi edisi Selasa 25 Agustus 2026 di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, sebelum menyimak berita terbaru hari ini, tim redaksi akan hadirkan terlebih dahulu rangkuman berita sebelumnya dalam kilas peristiwa Senin berikut ini. Operasional bus Transmetro Dewata dinilai semakin membaik seiring meningkatnya animo masyarakat menggunakan transportasi umum. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, IKD Mudarta menyebut hal ini terlihat dari jumlah penumpang yang terus meningkat setiap tahun. Menjadi langkah strategis untuk memastikan wartawan memiliki pemahaman yang mendalam tentang kode etik jurnalistik, undang-undang pers, serta visi misi organisasi. PWI Provinsi Bali di Denpasar selama 2 hari menggelar OKK dengan mengambil tema membangun wartawan profesional, berintegritas, dan berkomitmen terhadap etika jurnalistik. 102 wartawan dari berbagai media, baik cetak, elektronik maupun cyber, mengikuti kegiatan orientasi kewartawanan dan keorganisasian atau OKK. Kondisi lenggang serta sepi pembeli terlihat di area lantai 4 Pasar Badung. Sejumlah pedagang baju dan busana adat Bali hanya bisa duduk menunggu calon pembeli yang tak kunjung datang. Maraknya los atau kios pedagang yang memilih tutup menjadi pemandangan umum di lantai 4 gedung pasar ini. Pedagang yang bertahan mengaku hanya mengandalkan penjualan dari langganan saja yang datang tidak setiap hari. Seorang warga negara asing asal Australia dianiaya oleh 4 orang sesama WNA di sebuah bar kawasan Legian, Bali. Akibatnya korban meninggal dunia sementara 4 orang terduga pelaku kini diburu polisi. Kepolisian Denpasar melakukan pemeriksaan dan memintai keterangan pengelola bar yang menjadi lokasi penganiayaan WNA bernama Paul Inesdaugan. Dari hasil pemeriksaan dan pengecekan rekaman CCTV, peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 5 Agustus lalu, namun baru dilaporkan ke polisi pada Kamis kemarin, setelah korban meninggal dunia. Diduga korban dianiaya oleh 4 orang sesama warga negara Australia yang saat ini telah kabur meninggalkan Bali. Polisi juga telah mendapatkan identitas keempat terduga pelaku, diantaranya inisial RGG, PAM, JRM, dan TRZ. Terduga pelaku yang kita dari hasil pengamatan CCTV yang berada di TKP itu baru diduga ya. Baru diduga itu pelaku berjumlah 4 orang. Yang dimana pelaku itu dapat Pak Kasih sebutkan yang pertama adalah inisial RGG, yang kedua PAM, yang ketiga JRM, dan yang keempat TRZ. Jadi sementara itu yang dari hasil CCTV, rekaman CCTV yang mungkin ikut terlibat ya. Demikian. Pelaku ini warga negara mana? Sementara pelaku dari warga negara yang sama ya, dari Australia. Mereka saling kenal. Sementara masih kita dalami apakah antara korban dengan yang diduga pelaku apakah saling kenal sebelumnya atau bagaimana, nanti masih kita dalami.
kondisi korban kan sudah meninggal, Pak. Betul. Kondisi korban saat ini terakhir informasi sudah meninggal dunia dan rencana informasi terupdate akan dilakukan untuk otopsi. Guna kepentingan penyidikan, polisi akan meminta persetujuan keluarga korban untuk melaksanakan otopsi. Nandang Astika, Kompas TV, Denpasar, Bali. Provinsi Bali dipilih menjadi salah satu wilayah pertama di Indonesia untuk menjalankan program vaksinasi Human Papillomavirus atau HPV bagi anak laki-laki. Program vaksinasi ini dilaksanakan berbarengan dengan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS pada bulan Agustus. Provinsi Bali menjadi percontohan nasional dalam pelaksanaan imunisasi HPV untuk anak laki-laki. Penunjukan ini merupakan penugasan langsung dari Kementerian Kesehatan karena Bali berhasil menjadi provinsi dengan capaian imunisasi HPV anak perempuan tertinggi di Indonesia. Pada Agustus ini berbarengan dengan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS, Dinas Kesehatan Provinsi Bali menyasar sekitar 29.000 anak laki-laki, siswa kelas 5 SD atau usia 11 tahun. Untuk mendukung program tersebut, sebanyak 70.000 dosis vaksin telah disiapkan Dinas Kesehatan. Pemberian vaksin HPV pada anak laki-laki sangatlah penting, karena virus HPV tidak hanya menyebabkan kanker serviks pada perempuan, tetapi juga berpotensi menyebabkan kanker anus, kanker penis, kanker orofaring, dan kutil kelamin. Mengenai kekhawatiran masyarakat terkait efek samping, Human papillomavirus ini selain menyebabkan adanya sumber utama penyebab penyakit kanker serviks pada anak perempuan. Jadi ini alasannya kenapa juga anak laki-laki kita berikan juga imunisasi HPV ini. Juga menjadi penyebab kanker anus, kanker penis, kanker orofaring, dan kutil pada alat kelamin. Jadi imunisasi HPV itu memang tidak hanya untuk anak perempuan, tapi juga untuk anak laki-laki. Tim Komite Daerah Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau KIPI Provinsi Bali, Igusti Agung Ngurah Sugita, yang juga dokter spesialis anak bilang, gejala yang terjadi hanya reaksi lokal atau KIPI ringan. Tidak pernah anak ditemukan dengan gejala yang berat. Yang didominasi oleh gejala KIPI yang ringan, yang ringan seperti nyeri di depan suntikan, kemudian ada bengkak, kemudian ada demam, gitu ya. Jadi yang mengkhawatirkan mungkin demam, mungkin ya, yang sedikit akan mengganggu aktivitas itu sekitar 10-15% yang mengalami demam. Jadi itu pun demamnya ringan, yang tidak berlangsung lama, ya, hampir kurang hanya 1-2 hari maksimal, ya. Itu yang untuk demamnya. Ya, untuk nyeri di tempat suntikan ya seperti kita suntikan pada umumnya ya ada nyeri itu antara 80-90%, ada nyeri di tempat suntikan. Tapi sementara saja tidak sampai 24 jam sudah menghilang. Kami sampaikan bahwa sejak awal ya program ini digulirkan, tentu Badan POM sesuai dengan tugas fungsinya itu memastikan ketersediaan vaksin di lapangan itu adalah aman dan juga termasuk di semua rantai pasok ya dan cold chain-nya itu menggunakan sistem yang tentunya terstandar dan termasuk di dalamnya adalah untuk market surveillance-nya, dan tadi juga sudah disinggung di dalamnya juga termasuk farmakovigilance-nya atau monitoring efek samping obatnya. Sementara Balai Besar POM di Denpasar juga memastikan ketersediaan dan seluruh rantai pasok vaksin di lapangan dalam kondisi aman dan terstandar. Dengan adanya vaksinasi gratis ini, masyarakat dan para orang tua dihimbau tidak perlu khawatir, karena imunisasi HPV aman dan bertujuan memberikan perlindungan kesehatan jangka panjang bagi anak-anak. Komang Suarbawa, Kompas TV, Denpasar, Bali. Sorotan lainnya, Saudara, Wali Kota Denpasar instruksikan seluruh aparatur sipil negara atau ASN untuk mengumpulkan donasi sukarela guna membantu korban bencana alam di sejumlah wilayah Indonesia. Selain penggalangan dana mandiri, Pemkot juga akan memanfaatkan dana tanggung jawab sosial atau CSR dari perusahaan dari badan usaha milik daerah.
Instruksi tersebut disampaikan oleh Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, pada Kamis pagi usai melantik pejabat di lingkungan pemerintah Kota Denpasar. Penggalangan dana ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap korban bencana di NTT, Sulawesi, hingga Sumatera Utara. Seluruh ASN dikoordinasikan secara bergotong royong untuk mengumpulkan bantuan dana seikhlasnya. Selain donasi ASN, bantuan berupa logistik dan sembako juga akan disalurkan melalui dana CSR dari instansi PDAM serta PD Parkir Kota Denpasar. Koordinasi dengan wilayah terdampak juga terus dilakukan agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan di lapangan. Kami dengan Pak Wakil dan Pak Sekda menginstruksikan kepada seluruh aparatur sipil negara yang ada di Denpasar secara bergotong royong, seikhlasnya mengumpulkan dana yang nanti kita akan salurkan kepada korban bencana yang baik ada di NTT, Sulawesi maupun di Sumatera Utara. Nah, dan tidak itu aja, kita juga nanti akan bisa memanfaatkan CSR yang kita ada di PDAM dan di PD Parkir. Itu berupa sembakonya juga, karena kami juga akan minta kepada Pak Sekda berkoordinasi kira-kira setelah pengumpulan dana itu apa sih yang dibutuhkan biar agar bantuan kita juga tepat sasaran. Saat ini proses pengumpulan dana serta pemetaan kebutuhan bantuan masih berlangsung di tingkat instansi pemerintah Kota Denpasar. Pengiriman bantuan akan ditargetkan berlangsung dalam pekan ini. Komang Suarbawe, Kompas TV, Denpasar, Bali. Sementara itu dari ujung timur Bali, puluhan pengusaha tambang galian C yang beroperasi di wilayah Kabupaten Karangasem, Bali terdapat menunggak pajak hingga mencapai miliaran rupiah. BPKAD Karangasem mencatat tunggakan mencapai 42 miliar lebih sejak tahun 2011. Menyikapi tunggakan pajak mineral bukan logam dan batuan atau MBLB dari galian C yang beroperasi di wilayah Kabupaten Karangasem, Bali yang nilainya mencapai 42 miliar rupiah lebih dari sejak tahun 2011 sampai tahun ini. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Karangasem, Inyoman Sikingurah, menjelaskan pihaknya telah berupaya melakukan penagihan secara intensif. Namun BPKAD mengalami kendala karena sebagian uangnya yang seharusnya dibayarkan pajak sudah digunakan para pengusaha untuk operasional usahanya. Selain itu, Sikingurah menyebutkan tunggakan MBLB paling banyak terjadi di Kecamatan Selat. Menyikapi tunggakan pajak yang nilainya fantastis tersebut, Sikingurah telah melaporkan permasalahan ini ke pihak terkait, serta berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Karangasem untuk bisa ditindaklanjuti. Kalau MBLB tunggakan itu udah puluhan tahun ya, kalau nggak salah itu dari 2011-an masih ada tunggakan. Ya di atas 40 miliar dia, ya sekitar 40-an lah, 44 mungkin ya. Data detailnya nanti lah ya di kantor. Kendalanya apa sampai saat ini? Sepengetahuan saya ya yang pertama pastinya tingkat kepatuhan kan itu dulu. Nah, keywordnya kata kuncinya kan tingkat kepatuhan dari wajib pajak. Tetapi langkah-langkah yang penting, langkah-langkah yang kita lakukan sebenarnya yang lebih penting daripada jumlah. Kami sudah melakukan beberapa langkah strategis. Yang pertama, berkomunikasi dengan seluruh pengusaha wajib pajak yang kita panggil, kita ngobrol, kita diskusi apa sih kendalanya di sana. Jadi ada sebagian ya uang itu dia gunakan untuk ya di perusahaannya sendiri, tetapi ada juga sudah mulai kesadaran untuk membayar. Ada beberapa. Dan berikutnya juga kita ada SKK dengan kejaksaan. Ya, nanti ya kita berharap ya kesadaran yang tumbuh dari para pengusaha untuk melakukan kewajibannya, walaupun ya besarannya nanti kita diskusikan. Paling tidak ada satu masa wajib pajak reguler yang dia bayar, kemudian ada satu masa tunggakan yang harus dia penuhi. Tunggakan pajak dari MBLB setiap tahun masih terjadi sehingga terus meningkat. BPKAD pun terus melakukan berbagai upaya agar tunggakan semuanya dibayarkan oleh pengusaha. Eka Winarte, Kompas TV, Karangasem, Bali. Berita dari beberapa daerah di Indonesia akan kami hadirkan dalam segmen informasi daerah sesaat lagi. Tetaplah di Kompas Pagi.
Kita beralih ke Jawa Timur. PT Jasa Marga Ngawi Kertosono Kediri atau JNK menyiagakan petugas pemadam serta meningkatkan intensitas patroli guna mengantisipasi potensi kebakaran lahan dan bahaya asap di sepanjang jalur tol selama musim kemarau. Sejumlah titik rawan kebakaran telah dipetakan agar pengguna tol lebih waspada. Musim kemarau dengan kondisi cuaca yang panas dan kering meningkatkan kondisi terjadinya kebakaran lahan, termasuk potensi asap di sekitar jalan tol. Mengantisipasi kondisi tersebut, PT Jasa Marga Ngawi Kertosono Kediri atau JNK menyiapkan langkah penanganan secara preventif maupun aktif. Tim pemadam disiagakan untuk melakukan penanganan api secara manual, menggunakan gebyok maupun dengan mobil tangki air. Jika kobaran api cukup besar, sementara dari sisi pencegahan, koordinasi dilakukan secara intensif bersama perhutani. Sosialisasi juga diberikan kepada para petani di sekitar jalur tol, agar tidak membakar jerami atau sisa hasil pertanian dekat tol. Berdasarkan pemetaan, sejumlah titik yang dinilai rawan berada di kisaran kilometer 620 hingga 631. Wilayah melintasi wilayah dekat hutan dan lahan bersemak kering. Untuk memastikan kondisi jalur tetap aman, pemantauan dilakukan secara berkala melalui patroli Mobile Customer Service atau MCS setiap 30 menit sekali. Pemantauan juga didukung kamera CCTV yang terpasang setiap jarak 1 km. Selama Juli hingga Agustus, beberapa kejadian kebakaran skala kecil di sekitar ruang milik jalan tol telah dicatat dan berhasil ditangani dengan cepat. Kami secara aktif memang ada petugas MCS yang selalu keliling ya untuk memantau kondisi baik lalu lintas maupun lingkungannya, termasuk misalnya ini ada kebakaran. Yang kedua, kami monitornya juga bisa melalui CCTV yang ada. Kan di sepanjang jalan tol ini kami terpasang CCTV sepanjang tiap 1.000 meter atau setiap 1 kilometer ada CCTV. Dan yang lain adalah tentu saja peran aktif pengguna jalan ya. Jika seandainya ada kebakaran bisa melaporkan kepada kami lewat nomor telepon 133. Pengguna jalan tol juga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan saat berkendara. Jika menemui kebakaran lahan dengan asap yang mengarah ke jalan dan mengganggu jarak pandang, pengemudi diminta segera mengurangi kecepatan serta segera melapor kejadian melalui call center 133. Imam Iswanto, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, masih di Jawa Timur, Dinas Kesehatan Kota Kediri menggelar screening masif atau pemeriksaan penyakit TBC di sejumlah kelurahan. Kegiatan ini digelar untuk mendeteksi secara dini keberadaan penyakit tuberkulosis pada warga. Sejumlah warga ini mengantre di Gedung Serbaguna, Kelurahan Kampung Dalam, Kota Kediri. Mereka antre untuk melakukan pemeriksaan dada dan paru-paru menggunakan alat X-ray portable dalam kegiatan screening masif TBC. Kegiatan itu digelar oleh Dinas Kesehatan Kota Kediri untuk mendeteksi secara dini warga yang terkena penyakit TBC atau tuberkulosis. Sehingga dengan begitu, petugas bisa melakukan penanganan dan pencegahan terhadap warga yang terkena penyakit tersebut. Petugas Dinkes Kota Kediri mencatat, pada tahun ini kurang lebih ada sekitar 1.800 warga yang terkena penyakit TBC yang menjadi kategori tertinggi di Jawa Timur. Tingginya kasus temuan tersebut membuat petugas terus mendeteksi penyakit menular tersebut. Selain melakukan screening, petugas juga memberikan sosialisasi kepada warga agar waspada terhadap penyakit menular yang mematikan tersebut. Kita kumpulkan orang-orang yang kontak dari penderita TBC ini kita kumpulkan di sini untuk kita lakukan pemeriksaan atau tracing ya, pemeriksaan terkait TBC, kemudian juga ditindaklanjuti dengan X-ray dari ada foto ronsennya nanti ya, kemudian juga nanti terintegrasi juga dengan cek kesehatan gratis.
Total, ada 50 titik lokasi yang menjadi target screening TBC. Setiap satu lokasi mempunyai kuota kurang lebih 100 orang. Selain melakukan screening TBC, petugas juga melakukan pengecekan kesehatan gratis bagi warga. Kegiatan ini berlangsung hingga akhir bulan November 2026. Tim Liputan, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Kita awali dari Pontianak, Saudara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak terus melakukan patroli rutin untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan yang kian meluas. Adapun jumlah personil yang diterjunkan sebanyak 30 orang, di luar bantuan dari TNI Polri dan pemadam kebakaran. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak bersiap mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan. Patroli rutin terus dilakukan agar karhutla tidak meluas, termasuk lokasi rawan yang berada di perbatasan daerah. BPBD menerjunkan sekitar 30 personel untuk bersiaga. Jumlah ini di luar dari bantuan personel TNI, Polri, maupun petugas pemadam kebakaran. Pemerintah kota memastikan akan menindak tegas pelaku yang kedapatan sengaja melakukan pembakaran lahan. Yang pertama yang kita tegaskan, jangan pernah membuka lahan dengan cara membakar. Jangan pernah mengambil keuntungan ekonomis dengan membakar, karena akibatnya bagi masyarakat yang lain. Dan pemerintah Kota Pontianak sesuai dengan arahan Pak Wali tidak akan tinggal diam, nanti kita akan tegakkan hukumnya. Ada tim patroli khusus, Bang? Ada, kita dari kita BPBD setiap hari. Proses pendinginan lahan yang terbakar terus dilakukan oleh tim gabungan. Upaya ini agar lokasi karhutla yang menyala bisa terpantau untuk dipadamkan kembali. Pontianak yang kita pantau hanya satu titik ini. Di setakat dua ujung ya. Satu titik ini sudah tidak luas lagi. Ini sisa-sisa yang minggu lalu terbakar. Ini sedang kita dinginkan ya. Kita berharap sampai sore atau malam ini tuntas ya. Tidak ada lagi asap di sini kebakaran. Amin. Selain melarang warga membakar di lahan kosong, masyarakat juga diingatkan terus menjaga kesehatan, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, hingga yang memiliki riwayat penyakit pernapasan. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Sementara dari Jawa Tengah, ribuan peserta dari berbagai kecamatan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mengikuti karnaval budaya yang mengusung tema Kerajaan Mataram Kuno. Dalam karnaval, peserta mengenakan atribut bernuansa lampau pada zaman Mataram kuno. Yang ada pada Candi Prambanan menyimbolkan sebuah sejarah utuh. Berbeda dengan karnaval pada umumnya. Di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, tepatnya di Jalan Pemuda, peserta karnaval menampilkan kostum dan properti layaknya zaman Kerajaan Mataram kuno. Mulai dari busana hingga replika candi. Tak ketinggalan, peserta karnaval juga membawa gunungan hasil bumi sebagai bentuk rasa syukur. Peserta karnaval budaya yang mengangkat kejayaan Kerajaan Mataram kuno ini menyusuri Jalan Pemuda dari Taman Lampion menuju panggung kehormatan di depan Rumah Dinas Bupati Klaten, Jawa Tengah. Karnaval digelar untuk melestarikan kebudayaan sekaligus menjadi upaya untuk mendongkrak pariwisata di Kabupaten Klaten. 80 orang ya, ini saya dengan Pak Dan Ramil yang memimpin. Konsepnya ini adalah prajurit tapal batas, jadi ganti warnanya ada di perbatasan, kita sebagai penjaga tapal batas dengan prajurit yang siap menjaga tapal batas. Ya, mengandung filosofi apa, Bu? Filosofinya ya kita tetap berjuang untuk negara, NKRI harga mati. Berapa lagi? Karnaval budaya ini pun disambut antusias warga Kabupaten Klaten dan sekitarnya. Diharapkan setiap tahun acara karnaval budaya bisa terus digelar, tentunya dengan menampilkan kebudayaan daerah. Nani Estuti, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah. Parade Budaya HUT Kota Negara, Kompas Pagi akan kami lanjutkan setelah jeda, tetaplah di Kompas TV.
Saudara, Kompas Pagi masih menemani Anda dengan berbagai informasi inspiratif. Saudara, Kodim 1623 Karangasem kebut pembangunan sumur bor di Kabupaten Karangasem. Total ada 9 titik sumur bor dibangun di Desa Duda Timur untuk membantu warga mengatasi kesulitan air bersih. Kodim 1623 Karangasem Bali kebut pembangunan sumur bor untuk warga. Total ada 9 titik sumur bor yang dibangun tersebar di wilayah Desa Duda Timur, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem. Pembangunan sumur bor untuk membantu warga mendapatkan akses air bersih karena selama ini warga yang berada di dataran tinggi ini kesulitan air bersih apalagi saat musim kemarau. Pembangunan sumur bor dilakukan secara bergotong royong oleh TNI bersama warga setempat. Air yang sudah mengalir dari sumur kemudian ditampung dalam tandon untuk dialirkan kepada warga. Warga Desa Duda Timur mengaku sangat terbantu dengan adanya sumur bor sehingga memudahkan warga mengakses air untuk keperluan sehari-hari. Atas bantuan sumur bor, kalau dulu kami di sini sangat kesulitan air. Untuk membuat dirte saja kami agak sulit karena di ketinggian tempatnya. Nah, dengan adanya sumur bor yang kami usahakan dibangun atau dibuat di tempat ketinggian, hari ini kami sudah merasakan sangat terbantu dengan adanya air yang dekat, dan air ini akan kami manfaatkan untuk di pura, kemudian untuk juga di masyarakat secara umum. Mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden dan Bapak Kasad. Dalam hal ini telah diberikan sumbangan berupa sumur bor dan air bersih, di mana dahulu warga masyarakat kami sangat kesulitan sekali mencari air bersih untuk digunakan untuk memasak, mencuci piring, dan sebagainya. Pengerjaan sumur bor oleh Kodim 1623 Karangasem dalam rangka TNI Manunggal Air sudah dilaksanakan di 7 titik. Program ini akan terus dikebut sehingga target 9 titik pembangunan sumur bor segera selesai dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV, Karangasem, Bali. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau BP Taskin Budiman Sujatmiko menegaskan bahwa digitalisasi desa tidak boleh berada hanya sebatas layanan administrasi. Digitalisasi harus krusial menjadi instrumen utama untuk memperkuat pengentasan kemiskinan dan menggerakkan perekonomian masyarakat desa. Hal tersebut disampaikan Budiman Sujatmiko saat melakukan kunjungan tilik desa digital di Desa Duda Timur, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Bali. Turut dihadiri perwakilan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Wakil Bupati Karangasem Pandu Prapancalagosa, serta aparatur pemerintah desa melalui PAPDesi. Dalam kunjungan tersebut, Budiman menekankan pentingnya data yang akurat dan juga mutakhir untuk mengetahui kondisi real warga, potensi ekonomi desa, serta menentukan intervensi pemerintah agar tepat sasaran. Di mana digitalisasi desa juga harus terhubung langsung dengan program prioritas nasional. Salah satunya program makan bergizi gratis atau MBG. Program MBG diharapkan tidak hanya memenuhi gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi desa dengan mengoptimalkan pasokan pangan lokal. Pemerintah mendirikan skema agar komoditas pangan seperti telur, beras, sayuran, dan ikan dapat diproduksi masyarakat prasejahtera, lalu disalurkan melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Dengan demikian, belanja pemerintah dapat menciptakan pasar langsung bagi produksi warga. Duda Timur menjadi juara 1 menurut digitalisasi desa se-Indonesia dan mendapatkan apresiasi dari penghargaan dari berbagai negara. Artinya, jika desa memang betul-betul mau bekerja, saat dimulai 2014, hari ini desa berhasil mendapatkan prestasi. Dan kalau kita bicara digitalisasi, ini bukan cuma untuk gagah-gagahan. Ada program-program di mana digitalisasi itu memungkinkan pelayanan bagi orang miskin, pemberian sumbangan tepat sasaran pada orang miskin, dan juga pelayanan-pelayanan publik lain di mana orang tidak harus ke balai desa tapi lewat website desa, smart desa yang dibuat oleh Desa Duda Timur ini. Nah, artinya dengan kesuksesan Desa Duda Timur mengentaskan kemiskinan, mendorong kewirausahaan, mendorong inovasi pelayanan publik, sesuatu yang kita anggap jauh, sesuatu yang kita anggap sulit ternyata bisa dikerjakan. Dan ini saya pikir bisa menjadi inspirasi bagi 75.200 desa yang lain, dan tentu saja juga saya yakin ada di daerah-daerah lain.
kalau ini bisa dijalankan serentak di seluruh desa Indonesia, persoalan kemiskinan, persoalan kebodohan, persoalan ketenagakerjaan bisa kita atasi. Menurut Wakil Bupati Karangasem, dengan adanya Smart Desa Duda Timur ini, agar desa lain bisa mengikuti program tersebut supaya kemiskinan di Karangasem, Bali dituntaskan. Sehingga dengan program tersebut bisa diterima dengan baik serta nantinya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Serta berharap kepada Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan agar mengentaskan kemiskinan di Karangasem diperhatikan supaya kemiskinan di Karangasem bisa menurun. Pertama, apresiasi kepada Desa Duda yang sudah mengembangkan digitalisasi untuk segala aspek kehidupan, pembangunan, dan semuanya bersumber digital. Pemerintah juga apresiasi. Yang langkah nyatanya adalah dari pihak pemerintah pusat mengenal secara dekat bagaimana kondisi real Kabupaten Karangasem. Dapat dari para kepala desa tentang transfer keuangan ke daerah itu menjadi aspirasi yang harus memang diterima dengan baik untuk ke depan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan keseluruhan program pusat ke daerah untuk digitalisasi sangat perlu, dan ini merupakan pilot project untuk desa yang lain, dari Duda Kabupaten, dari Duda Provinsi, dan dari Duda ke NKRI. Kepala Desa Duda Timur katakan, dengan adanya program Smart Desa ini, bisa mengetahui sekitar 18% warga masih masuk dalam warga miskin. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan bilang, kemiskinan di Duda Timur bisa berkurang serta adanya bantuan bedah rumah. Beliau untuk Smart Desa bagaimana dengan aplikasi ini, sebenarnya kita kan sudah ungkap semua keberadaan masyarakat bahwa kita jujurlah dengan aplikasi ini justru memunculkan mengetahui bahwa 18% warga Desa Duda Timur masih miskin gitu kan. Kan tidak mungkin bisa secara merta kita menyelesaikan ini, dan kita tidak ingin menutupi bahwa keberadaan masyarakat kita ada seperti ini. Nah justru dengan keberadaan beliau sekarang hari ini bisa dibantu. Karena mengandalkan dana desa kita tidak bisa, karena dana desa kan sedang terpotong, padahal ini sudah ranking 1 di tahun 2026 sebenarnya untuk penyelesaian bedah rumahnya. Tapi karena dipotong tidak bisa, dan bersyukur beliau sekarang hadir dan siap untuk dibantu. Integrasi data, pembiayaan, produksi hingga akses pasar diharapkan mampu mewujudkan kemandirian ekonomi desa setingkat nasional. Eka Winarte, Kompas TV, Karangasem, Bali. Dalam rangka memeriahkan HUT Kota Negara ke-131, pemerintah Kabupaten Jembrana menggelar Parade Budaya. Parade budaya ini dilaksanakan di sepanjang Jalan Ngurah Rai Kabupaten Jembrana dan melibatkan 1.400 seniman. Parade budaya mengusung tema Taman Sari Bhinneka Tunggal Ika, dibuka oleh Bupati Jembrana Imade Kembang Hartawan dengan pemukulan kentongan yang diikuti oleh Forkopimda dan pejabat lainnya di Pemkab Jembrana. Para seniman menampilkan kesenian maupun tradisi dari daerahnya masing-masing, sehingga menyulap panggung jalanan menjadi miniatur Indonesia yang memperlihatkan indahnya keberagaman suku, etnis, dan budaya yang hidup harmonis di Kabupaten Jembrana. Acara yang berlangsung meriah dan disaksikan oleh masyarakat Jembrana ini diikuti oleh 1.400 seniman se-Kabupaten Jembrana. Dari apa namanya? Dari Cempaka Putih. Terus persiapannya gimana sebelum ikut parade ini kemarin? Kita persiapannya semingguan. Kita latihan di Tegateng. Latihan setiap seminggu kemarin, full ya. Ini dari jam berapa mulai persiapan riah sebelum pentasan ini? Kita berias jam 8 pagi. Bareng itu. Ini berapa orang teman-temannya yang ikut ini sekarang? 14 orang nih ya. Gimana perasaannya ikut parade nih hari ini? Seru banget. Bisa dilihat banyak orang. Yang menarik, parade budaya tahun ini adalah semangat ngayah dan gotong royong dari para seniman Jembrana yang ikut parade budaya, meski dihadapkan dengan efisiensi anggaran dan kondisi keuangan daerah yang ketat. Jadi luar biasa, jadi pemerintah Kabupaten Jembrana mengemas lewat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terhadap jumlah seniman, karena tadi sudah diklasifikasikan, kalau tidak salah dari 4.000, ya jumlah seniman yang terlibat adalah 1.500. Jadi memang kita kemasannya beda sekarang. Ya, jadi ada yang memang inti itu artinya memang profesional yang sudah tampil di provinsi kita tampilkan kembali. Nah yang kedua itu ada partisipan, terus berikutnya
Nah, diberikan ruang masing-masing kecamatan. Nah, kecamatan ini ternyata tadi kita sama-sama lihat punya kemampuan dan potensi yang luar biasa. Harapan kita ke depan bahwa seniman-seniman ini harus diberikan ruang seluruhnya. Nah, sehingga tadi bisik-bisik semuanya dari Dandim, dari Kementerian Agama, dari vertikal itu akan tahun depan siap. Dan itu kaya semuanya, konsepnya kaya. Terima kasih. Antusiasme masyarakat Jembrana yang selalu memadati setiap event serangkaian HUT Kota Negara ke-131 ini menjadi alasan utama pemerintah daerah terus mempertahankan tradisi ini. Kemeriahan parade budaya diharapkan tidak sekedar menjadi tontonan, tetapi juga sebagai wadah untuk memantik kreativitas sekaligus penguat fondasi kebersamaan menuju Jembrana yang maju, harmonis, dan bermartabat. Igede Ardike, Kompas TV, Jembrana, Bali. Saudara, setelah jeda berikut kami akan hadirkan berita olahraga dalam segmen Kompas Sport. Tetaplah di Kompas Pagi. Delapan atlet para layang dari 6 negara bersaing dalam ajang paragliding cross country World Cup Pre-Series Panglima TNI Cup 2026 di Wonogiri, Jawa Tengah. Paragliding cross country World Pre-Series digelar 19 sampai 23 Agustus 2026. Diikuti 78 atlet dari Indonesia, Malaysia, Tiongkok, Korea Selatan, Nepal, dan juga Prancis. Ajang ini mempertandingkan 6 kelas, yakni overall class, women class, sport class, under 26 class, master class untuk atlet berusia 45 tahun ke atas, dan tim kelas. Ketua Komite Paralayang Indonesia, Asgaf Ahmad Umar, mengatakan di kelas under 26 diikuti peserta perwakilan dari 26 provinsi. Para juara nantinya berkesempatan dikirim ke ajang SEA Games maupun Asian Games mendatang. Kita dari kompetisi ini bisa lahir atlet-atlet yang juara nasional yang kemudian akan kita kirim mengikuti baik itu SEA Games maupun Asian Games ke depan. Ya, olehnya kompetisi ini yang kita rangkai dengan kejuaraan nasional ini melibatkan sekitar 26 provinsi yang hadir. Nah, dan tentunya atlet-atlet muda, makanya dalam seri ini ada kelompok umur kelas 26 tahun ke bawah yang mana diharapkan itu bisa menjadi atlet masa depan Indonesia, khususnya cabang olahraga paralayang. Kalahkan wakil India Anthony Susanto sapu bersih kemenangan grup A turnamen UTR Pro Tennis Tour Bali dan siap berebut gelar juara. Petenis nasional Anthony Susanto masih panas di turnamen UTR Pro Tennis Tour Bali. Pada laga terakhir penyisihan grup A, Anthony sukses menaklukkan wakil India Arjun Pandit. Petenis 29 tahun tak gentar menghadapi servis keras Pandit yang total mengemas 8 servis as. Sebaliknya strategi rally panjang Anthony cukup berhasil dengan total mematahkan 4 kesempatan servis lawan. Dalam tempo 1 jam 20 menit, Anthony menang 6-2 dan 6-3. Sapu bersih 4 kemenangan di fase grup, adik kandung petenis David Agung Susanto akan berebut gelar juara di babak 4 besar mulai Sabtu pagi. Objek wisata alam masih menjadi pilihan wisatawan. Informasinya hadir sesaat lagi, tetaplah dalam program Kompas Pagi di Kompas TV. Saudara, bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami hadirkan rangkuman berita hari ini dalam Kilas Peristiwa Selasa.
Provinsi Bali dipilih menjadi salah satu wilayah pertama di Indonesia untuk menjalankan program vaksinasi Human Papillomavirus atau HPV bagi anak laki-laki. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau BP Taskin, Budiman Sujatmiko, menegaskan bahwa digitalisasi desa tidak boleh berada hanya sebatas layanan administrasi. Wali Kota Denpasar instruksikan seluruh aparatur sipil negara atau ASN untuk mengumpulkan donasi sukarela guna membantu korban bencana alam di sejumlah wilayah Indonesia. Puluhan pengusaha tambang galian C yang beroperasi di wilayah Kabupaten Karangasem, Bali terdapat menunggak pajak hingga mencapai miliaran rupiah. Seorang warga negara asing asal Australia dianiaya oleh 4 orang sesama WNA di sebuah bar kawasan Legian, Bali. Dalam rangka memeriahkan HUT Kota Negara ke-131, pemerintah Kabupaten Jembrana menggelar parade budaya yang dilaksanakan di sepanjang Jalan Ngurah Rai Kabupaten Jembrana dan melibatkan 1.400 seniman. Objek wisata alam masih menjadi pilihan wisatawan yang tengah berlibur ke Bali. Salah satunya objek wisata Ulu Petanu Waterfall di Desa Kedisan, Kabupaten Gianyar. Di akhir pekan, kunjungan wisatawan ke objek wisata ini tembus hingga 1.000 orang. Terletak di Banjarbayat, Desa Kedisan, Tegalalang, objek wisata air terjun Ulu Petanu memang masih tergolong baru. Namun dengan keunikan yang dimilikinya, objek wisata ini sukses memikat kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Untuk mencapai lokasi air terjun, wisatawan hanya perlu menuruni sekitar 90 anak tangga dari area parkir kendaraan. Meski harus berjalan menuruni tangga, perjalanan tersebut terbayar dengan pemandangan alam dan kesegaran air terjun yang ditawarkan. Salah seorang wisatawan mengaku, meski baru pertama kali berkunjung ke Ulu Petanu, dirinya terkesan dan takjub dengan keindahan air terjun serta suasana alam di sekitarnya. Sanur. What else? Only Sanur. Only Sanur? Only one Sanur, yeah. How many times you been in Bali already? Second time. The second time. First time. The first time, right. Go to Ulu Petanu today. Absolutely beautiful, wonderful. Your first time? First time. Pengelola air terjun IKD Suryawan mengaku sejak dibuka sejak tahun 2023 silam, kunjungan wisatawan ke Ulu Petanu tiap harinya semakin ramai. Dari adanya objek wisata ini, dirinya pun berharap mampu meningkatkan pendapatan asli desa. Rata-rata 900 sampai ke 1.000 pengunjung per hari. Itu wisatawan dari mana? Banyak kan sih dari luar negeri. Nyampur. Tapi kayaknya lebih banyak Australia. Kalau kita jalan-jalan di bawah di air terjun, tamu itu tidak hanya melihat air terjun saja. Mereka terpecah, bisa trekking, bisa masuk gua, ada mainan juga sekarang. Jadi tidak terfokus di satu titik. Mungkin sekarang 30.000, baik ke domestik maupun luar negeri sama. Dengan harga tiket masuk sebesar Rp30.000, para wisatawan dimanjakan dengan keindahan air terjun serta suasana alam Desa Kedisan yang masih asri dan terjaga. Jipayana Putra, Kompas TV, Gianyar, Bali. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini dalam program Kompas Pagi. Tetap saksikan sejumlah acara dan berbagai informasi menarik lainnya dalam program kami selanjutnya. Follow Instagram dan @Facebook kami di Kompas TV Dewata, serta saksikan tayangan berita kami di channel YouTube Kompas TV Dewata. Kompas Pagi akan kembali hadir esok hari pukul 6 sampai 7 WITA. Mewakili tim redaksi, bagi umat muslim kami ucapkan selamat Hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga momentum ini membawa kedamaian bagi jiwa dan keselamatan bagi umat manusia. Kompas TV, independen, terpercaya. Om Santi, Santi, Santi Om.